Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, maaf atas tidak bisa terlaksananya asistensi secara langsung. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membuatkan sebuah video singkat yang akan membahas tentang join pada MySQL. Di sini saya sudah menyiapkan database menggunakan database yang kemarin. Di sini juga sudah ada contoh query yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah inner join atau join secara default. Ini kita menggunakan tabel kelas dan tabel menghadiri. Baik, di sini coba saya run kodenya dulu. Nah, akan tampil nama kelas dan kode mapel. Query-nya itu select kelas, ini nama tabel yang pertama, titik, nama kelas, kolom yang akan ditampilkan. Kemudian ada menghadiri.kode mapel, tabel menghadiri. Kemudian yang akan ditampilkan tuh kolom kode mapel. From kelas dari tabel yang pertama yaitu tabel kelas, inner join tabel yang kedua menghadiri on. On ini eh, seperti apa yang ada pada tabel kelas dan ada apa yang ada pada tabel menghadiri kemudian dijadikan satu, harus sama. Ini ada kelas dot kode kelas, sini juga ada menghadiri dot kode kelas. Inner join itu inner join itu akan menampilkan irisan antara dua buah tabel. Seperti yang terlihat di sini ada nama kelas ulat. Nama kelas ulat coba kita cek, nama kelas ulat, kode kelasnya itu 1A. Namanya ulat, kode kelasnya itu 1A. Kemudian cek di tabel menghadiri. Kode kelas tadi itu ulat tadi itu kan 1A. Ini 1A, kode mapelnya 1. Nah, berarti itu yang ditampilkan. Kode mapelnya 1. Begitu juga dengan nama kelas lol. Kita cek nama kelas lol, kode kelasnya 2A. Pada tabel menghadiri, kode kelas 2A itu kode mapelnya 2. Nah, ini sudah tetap ditampilkan pada inner join. Sebenarnya inner join tidak ditulis innernya juga akan menghasilkan nilai yang sama. Cek. Nah, ini akan menampilkan nilai yang sama. Apa demikian? Karena join secara default itu adalah inner join secara default. Jadi bisa tidak ditulis innernya atau bisa ditulis. Ada juga ada juga teknik penyederhanaan untuk mempersingkat query, yakni di mana diberikan sebuah inisial pada masing-masing tabel. Seperti di sini kita inisialisasi kelas ini sama dengan K. Kemudian menghadiri diinisialisasi menjadi M. Nah, ini kita bisa ganti yang di atasnya ini, select ini jadi huruf K, menghadiri jadi huruf M. Begitu juga dengan yang di bagian on, kelasnya diganti dan menghadiri juga diganti dengan M. Kalau dijalankan, ya hasilnya pun akan sama. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang left join. Nah, left join dari tabel kelas dan tabel menghadiri sama, tinggal diganti yang inner menjadi left. Coba kita jalankan. Nah, ini akan tampil ada beberapa nama kelas yang kode mapelnya 0. Nah, query-nya sama seperti inner join yang tadi, cuma diganti left join-nya saja. Coba kita cek satu persatu. Nama kelas ulat. Nama kelas ulat, kode kelasnya 1A. Kode kelas 1A, kode mapel 1. Ya ada. Nama kelas kecebong. Kita cek. Nama kelas kecebong, kode kelasnya 1B. Nah, sementara 1B tidak ada di tabel menghadiri, makanya dia menghasilkan 0. Begitu juga dengan larva, mawar, dan IT. Nah, jadi left join ini akan menampilkan data yang hanya ada pada tabel sebelah kiri. Tabel sebelah kiri ini adalah tabel kelas, dan tabel sebelah kanannya ini adalah tabel menghadiri. Kemudian kita lanjut ke right join. Sebenarnya right join ini sama dengan left join.
Coba kita run. Di sini saya sudah ubah urutan tabelnya. Menjadi tabel sebelah kiri adalah menghadiri, dan yang menjadi tabel sebelah kanan adalah tabel kelas. Tadi di left join itu kebalikannya. Coba kita run. Nah, sama, akan menghasilkan nilai yang sama, yakni data yang ditampilkan adalah data yang berada di tabel sebelah kanan. Kemudian tabel yang lainnya itu mengikuti. Irisan berarti irisan dan daerahnya itu sendiri. Kemudian lanjut ke full join atau full join menggunakan union. Ini kita menggunakan tabel kelas dan tabel menghadiri juga. Full join di sini saya ada variasi yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan keyword union, itu menggabungkan left join dengan, saya ganti dengan right join. Kita coba jalankan. Nah, di sini full join itu akan menampilkan semua bagian dari ambil contoh dari diagram Venn-nya. Akan menampilkan semua bagiannya dari tabel kiri, irisan, maupun di tabel kanan. Ini pun begini. Kata kuncinya itu hanya di union, menggabungkan left join dengan right join. Kemudian kita lanjut ke natural join. Natural join dari tabel kelas dan tabel menghadiri. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah tampil kode kelas, nama kelas, NIS ketua kelas, NUPTK wali kelas, NUPTK, dan kode mapel. Nah, natural join ini sendiri fungsinya untuk menampilkan hanya satu kolom jika ada pada tabel tersebut terdapat dua kolom yang sama. Misal di sini di tabel kelas ada kolom kode kelas, nama kelas, NIS ketua kelas, dan NUPTK wali kelas. Kemudian di tabel menghadiri ada NUPTK, kode mapel, dan kode kelas. Yang sama itu kolom kode kelas. Nah, kalau tidak pakai natural join, dia akan menampilkan seluruhnya. Berarti kode kelasnya itu akan tampil dua kali. Nah, kalau menggunakan natural join, kode kelasnya ini hanya ditampilkan satu kali saja. Ini di sini. Kita coba tanpa menggunakan natural join. Nah, ini nampil ya kode kelas. Di sini juga ada kode kelasnya. Oke, kita lanjut ke non-equi join. Non-equi join dari tabel kelas dan menghadiri. Sebenarnya non-equi join ini sama seperti join yang pada umumnya, cuma yang membedakannya itu dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Dia menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ataupun yang lainnya. Coba dijalankan. Nah, hasilnya ini begini kurang lebih. Tidak menggunakan tanda sama dengan. Kemudian kita lanjut ke cross join. Nah, cross join ini biasanya sangat jarang untuk digunakan karena hasilnya itu adalah perkalian antara tabel yang pertama dengan tabel yang kedua. Jadi harus hati-hati untuk menggunakan cross join karena jika tidak bisa menampilkan row yang sangat banyak. Coba kita tes. Yang digunakan adalah tabel kelas dan menghadiri sama. Menggunakan cross join. Jika dijalankan maka hasilnya sebenarnya lebih dari ini. Kita coba tampilkan 250 row. Nah, ini banyak teman-teman. Nah, penjelasan dari cross join itu adalah gini. Kode kelas pada tabel kelas akan dikalikan dengan masing-masing kolom pada tabel menghadiri. Kita cek kode kelas 1A akan dikalikan dengan NUPTK dengan akhiran 2312. Kemudian kode kelas 1A lagi akan dikalikan dengan
kolom selanjutnya, yakni 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4. Dan terus sampai berakhir pada kolom kedua. Terus lanjut ke data selanjutnya pada kolom kelas, kemudian dikalikan lagi dengan data yang ada pada tabel menghadiri pada kolomnya. Kemudian kita lanjut ke join antara tiga tabel. Sebenarnya sama saja konsepnya dengan join biasa. Nah, di sini menggunakan tabel yang berelasi ya, tabel kelas, menghadiri, dan mata pelajaran. Nah, query-nya select nama tabel, kelas yang ingin ditampilkan, kolom nama kelas, kemudian ada menghadiri, dot kode mapel, tabel menghadiri dengan kolom kode mapel, dan ada tabel mata pelajaran yang akan ditampilkan adalah nama mapel. From kelas, ini tabel kelas, tabel yang pertama, dijoinkan dengan tabel menghadiri. Kemudian ada on, apa yang sama antara kelas menghadiri, apa yang sama antara tabel kelas dan menghadiri, yakni di kelas ada kode kelas, dan di menghadiri ada kode kelas juga. Kemudian menghadiri ini dijoinkan lagi dengan tabel yang ketiga, yakni tabel mata pelajaran. Dan ada on lagi, apa yang sama antara tabel menghadiri dengan tabel mata pelajaran, yakni ada kode mapel, sama di mata pelajaran juga ada kode mapel. Jika dijalankan, hasilnya akan demikian. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, mohon nanti disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.